Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Cican Mareta, NIM 2009-0250-2001, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membawa materi tentang sistem informasi dan riset pemasaran. Adapun materi yang saya akan bahas terdiri dari 4, yaitu pengertian sistem informasi pemasaran, yang kedua sistem akuntansi intern, yang ketiga sistem penyelidikan pemasaran, yang keempat sistem riset pemasaran. Materi yang pertama saya bawakan yaitu pengertian sistem informasi pemasaran. Apakah kalian tahu apa itu sistem informasi pemasaran? Sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur, set prosedur, dan cara reguler untuk merencanakan himpunan, analisa, dan penyajian informasi yang dapat digunakan dalam membuat keputusan. Di dalam sistem informasi pemasaran terdapat kendala. Yang pertama, informasi pemasaran yang diperoleh banyak yang tidak tepat. Yang kedua, informasi pemasaran yang benar diperoleh tidak terlalu banyak. Yang ketiga, informasi pemasaran adanya tersebar sehingga untuk mengumpulkan informasi itu dilakukan dengan pengorbanan yang besar. Yang keempat, informasi pemasaran seringkali datangnya terlambat sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Baiklah, materi yang kedua yaitu sistem akuntansi intern. Sistem akuntansi intern merupakan sistem yang dibuat untuk menyajikan laporan keuangan, termasuk diantaranya mengenai pesanan, penjualan, biaya investor, harga, piutang, utang, modal, dan lain-lainnya. Untuk mempercepat waktu pelapor penjualan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, manajer menjual pembuatan laporan harian untuk tiap daerah. Yang kedua, penerimaan gambar atau video. Yang ketiga yaitu jawaban on the spot atau di tempat. Materi yang ketiga yaitu sistem penyelidikan pemasaran. Sistem penyelidikan pemasaran dapat diartikan bagaimana cara penjabat perusahaan secara up to date diberitahukan keadaan yang berubah-ubah, baik di lingkungan makro maupun di lingkungan pekerjaan. Adapun penyelidikan atau pengamatan dalam lingkungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan tidak terarah. Yang kedua, pengamatan bersyarat. Yang ketiga, penyelidikan tidak formal. Yang keempat, penyelidikan formal. Dalam usaha meningkatkan cara membuat dan penyebaran penyelidikan, suatu pusat penyelidikan pemasaran menawarkan jasa. Yang pertama, penilaian penyelidikan. Yang kedua, ringkasan atau abstrak penyelidikan. Yang ketiga, penyebaran. Yang keempat, penyimpanan dan perbaikan. Yang kelima, informasi yang lama yang tidak berguna dapat dibuang. Yang terakhir yaitu sistem riset pemasaran. Ada 3 golongan atau kategori riset pemasaran. Yang pertama, perusahaan riset pemasaran penuh. Yang kedua, perusahaan riset pemasaran khusus. Dan yang terakhir, perusahaan sindikat yang menjual informasi. Ada beberapa faktor perusahaan tidak mengambil riset pemasaran. Yang pertama, konsep riset pemasaran sempit. Yang kedua, kaliber penelitian tidak sama. Yang ketiga, hasil riset terlambat. Yang keempat, penemuan yang salah. Yang kelima, perbedaan intelektual. Riset pemasaran yang efektif
pada umumnya melalui 5 langkah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, pola riset. Yang ketiga, kerja lapangan. Yang keempat, analisis data. Dan yang terakhir, presentasi pelaporan. Riset pemasaran juga memiliki 3 pola. Yang pertama, metode pengumpulan data. Yang kedua, alat perkakas riset. Yang ketiga, rencana sampling. Sekian dari materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.